kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi pada malam hari ini adalah tentang universalitas gerbang NOR dan NAND. Jadi maksudnya materi ini nanti akan membahas tentang bagaimana kita akan menggunakan gerbang NOR dan NAND ini untuk membuat gerbang-gerbang dasar. Jadi kita akan punya gerbang OR, kita punya gerbang AND, dan kita punya gerbang NOT. Nah, ceritanya kita nanti akan menggunakan gerbang-gerbang ini ya untuk membentuk gerbang-gerbang dasar yang sudah kita pelajari. Nah, apa saja nanti caranya atau bagaimana metodenya Anda bisa lihat. Nah, ini sudah saya buatkan gerbangnya hanya untuk mempercepat saja. Yang pertama adalah gerbang NOT. Ya, kita akan membuat gerbang NOT, tetapi kita akan menggunakan gerbang NOR. Ya, nanti tujuannya apa sih? Kenapa kita mempelajari ini? Ya, supaya kita tidak hanya terbatas bahwa gerbang NOT, gerbang OR, gerbang AND ya hanya begitu-begitu saja. Ternyata gerbang tersebut fungsinya bisa digantikan dengan gerbang NOR dan NAND. Baik, kita akan coba satu persatu. Yang pertama adalah gerbang NOT dengan menggunakan NOR. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini adalah gerbang NOT. Ya, kalau saya punya A, ya outputnya misalkan Y, maka kalau kita cari ya Y itu adalah A NOT, kan begitu. Jadi output dari gerbang NOT A, inputnya A adalah A NOT, itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana jika dia dibuat menggunakan gerbang NOR? Ya. Caranya sederhana. Yang di sisi sebelah kanan, kita nanti akan membuktikan bahwa gerbang ini, gerbang NOT ini, itu adalah sama dengan gerbang NOR. Ini adalah gerbang NOR, ya. Simbolnya adalah OR yang dinotkan. Jadi kalau Anda lihat di sini, inputnya saya couple. Jadi dia hanya punya satu input. Sehingga kalau dituliskan di sini kan A, di sini juga akan A inputnya, ya. A dengan A. Ini kalau kemudian nanti ini diberikan gerbang NOR, ya, OR yang dinotkan, maka persamaan Y-nya itu akan sama dengan begini. A, OR, A, tapi ini dinotkan. Ya. Kalau kita lihat ini, maka Anda ingat tentang teorema De Morgan. Ya. Teorema De Morgan. Bagaimana teorema De Morgan? Coba nanti kita lihat lagi. Nanti kita buka lagi di aljabar boolnya. Kalau saya punya Y sama dengan A or B misalkan ya. Kemudian kita punya NOT di sini, maka nanti kita akan rubah kalau kita menggunakan teorema De Morgan. Itu kan nanti akan berubah menjadi begini. A NOT dot B NOT. Ya. Jadi operatornya berubah dari OR menjadi AND, kemudian variabelnya yang tadinya tidak ada NOT menjadi ada NOT. Saya ulang, Y sama dengan A or B dinotkan. Jadi ini adalah satu suku, sebuah suku. Kalau itu kita menggunakan teorema De Morgan, ya, maka persamaan ini akan berubah menjadi operatornya berubah menjadi AND, variabelnya yang tadinya tidak ada NOT menjadi masing-masing muncul NOT-nya. Jadi NOT-nya yang tadi ada dalam satu suku, sekarang berubah ke masing-masing variabel. Sehingga persamaan Y sama dengan A or A dinotkan ini akan sama dengan A NOT and A NOT. Ya. Dan kalau kita lihat model seperti ini, kalau kita ingat teorema yang menggunakan model seperti ini namanya redundant ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan
dua deret seperti ini, kita cukup tuliskan satu saja. Sehingga terbukti bahwa persamaan not dari A ini, ya, A dinotkan jadi A not, Y sama dengan A not, itu akan sama dengan kalau kita menggunakan gerbang NOR. Hasilnya sama atau terbukti bahwa gerbang not ini bisa kita gantikan dengan menggunakan gerbang NOR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita membuat gerbang not dengan menggunakan NAND. Cara yang sama, di sini saya punya Y adalah sama dengan A not, karena kalau di sini A dinotkan jadi A not, ya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A not. Nah, kalau kita rubah dalam bentuk NAND bagaimana? Ini adalah gerbang NAND, ya. NAND itu adalah N yang dinotkan. Inputnya saya couple, ya. Sehingga persamaan ini sebenarnya kalau dari sisi inputnya kan di sini ada A, di sini juga ada A, ya. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk persamaan Y ini adalah sama dengan, ya, A, karena kita menggunakan N, berarti kita menggunakan di sini adalah dot, ya. A dot A dinotkan satu sukunya. Sama, ya, kalau kita menggunakan teorema De Morgan, maka persamaan ini nanti akan berubah. Y adalah sama dengan A, yang variabelnya tadinya tidak ada not, jadi ada notnya, maaf. Kemudian operatornya menjadi OR. Maaf ya, lewat tadi, ya. Ya, OR apa? A not. Ya, ini teorema De Morgan. Dan ingat, kita tidak perlu menuliskan dua kali, tidak perlu kita menggunakan redundant, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan A not. Jadi sama, terbukti. Menunjukkan bahwa gerbang NOT ini bisa kita gantikan dengan menggunakan gerbang NAND. Ya, itu gerbang NOT. Ya. Kemudian selanjutnya, gerbang OR. Ya. Kita akan membuat gerbang OR itu menggunakan gerbang NOR. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita gambarkan dulu simbol dari gerbang OR. Gerbang OR simbolnya seperti ini. Sehingga kalau saya deretkan persamaannya, Y adalah sama dengan A OR B. Kita buktikan apakah ini sama dengan rangkaian menggunakan gerbang NOR. Ini adalah NOR, ini juga ada NOR. Sama-sama gerbang NOR tapi ada dua. Kalau ini kita selesaikan, maka yang pertama, gerbang NOR yang pertama ini A, ya, OR B dinotkan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini nanti jadi input untuk gerbang NOR berikutnya. Sehingga kalau dituliskan berarti di sini juga ada A, OR, B, dinotkan juga. Jadi sama. Ya. Saya ulang lagi. Input gerbang ini, input gerbang NOR ini, ya, kalau Anda lihat di sini, kita mendapatkan sebuah bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan A, OR, B, dinotkan, ya, A, OR, B, dinotkan, dan ini nanti kita notkan lagi. Dari mana? Karena ada dua. Yang pertama adalah A, OR, B dinotkan, yang kedua adalah A, OR, B dinotkan. Jadi suku yang sama itu diulang dua kali. Ya, dinotkan lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bentuk dari ini sama aja kalau saya punya Y, maaf. Saya punya Y sama dengan, kalau punya A lah, ya. A dinotkan, ya. Kemudian dia dinotkan lagi, maka dia akan kembali ke variabel awalnya. Contoh, saya punya A ini misalkan dia 0. 0 kalau dinotkan kan jadi 1. Tapi kalau kemudian ini dinotkan lagi, dia akan kembali ke 0. Ya, karena dia double komplement.
Jadi dia dikomplementkan 2 kali. Double complement itu nanti berbeda dengan second complement. Sehingga persamaan Y berubah menjadi persamaan asalnya. Dan ini membuktikan bahwa Y OR B dengan menggunakan gerbang OR itu ternyata bisa kita gantikan menggunakan gerbang NOR yang terbukti bahwa hasilnya juga akan sama. Ya, itu yang pertama untuk gerbang OR menggunakan gerbang NOR. Kemudian yang kedua, ini gerbang OR menggunakan NAND. Ya. Caranya sama. Jadi kita punya gerbang OR sama seperti sebelumnya. Y adalah sama dengan A OR B. Nah, kita bisa ganti gerbang OR ini menggunakan gerbang NAND. Caranya, ya sudah kita buat dengan menggunakan gerbang NAND. Ternyata kita membutuhkan 3 gerbang NAND. Saya punya A, saya couple seperti ini, sehingga di sini kan ada A, di sini juga ada A, di sini ada B, di sini juga ada B karena dikouple gitu. Sehingga persamaannya kalau di sini A dot A dinotkan, kemudian yang di sini B dot B dinotkan. Ya. Nah, kalau kita ingat ini, ya, kita akan mengingat ketentuan di teorema De Morgan. Jadi sebenarnya kita juga bisa menggunakan teorema De Morgan, tetapi di sini kalau Anda perhatikan, ya, kalau kita lihat di sini, sebentar ya, model seperti ini, kalau kita ingat, ini redundant. Ya, ini redundant. Ini juga redundant. Ya, jadi kalaupun nanti kita rubah dalam bentuk menggunakan teorema De Morgan kan jadinya begini. A OR A not, kalau ini B not ya, OR B not. Sehingga ini kita akan ganti hanya satu ya. Jadi A not yang ini karena redundant kita ganti dengan B not ya. Sehingga di sini nanti akan berubah menjadi A not dan ini adalah B not ya. Jadi metodenya nanti akan menjadi lebih sederhana. Kemudian dari variabel A not dan B not ini dinenkan. Sehingga hasilnya Y adalah sama dengan A not ya, N B not. Nah, ini dinotkan. Nah, ini lagi-lagi kita nanti menggunakan teorema De Morgan ya. Teorema De Morgan. Jadinya bagaimana? Seperti yang tadi. Yang tadinya ada notnya jadi hilang, operatornya berubah menjadi OR. Silakan nanti dibuka untuk teorema aljabar Boole, khususnya untuk teorema De Morgan. Kita nanti bisa membuktikan bahwa ternyata gerbang Y sama dengan A OR B untuk gerbang OR-nya, itu boleh kita gantikan menggunakan gerbang NAND. Dan ini terbukti sama hasilnya. Ya, itu gerbang OR menggunakan NAND. Selanjutnya yang terakhir, gerbang N. Nah, ternyata kita bisa juga buat nih gerbang N menggunakan NOR. Gimana caranya? Perhatikan, ini adalah gerbang N. Saya buat inputnya adalah A dan B. Ini adalah Y. Kalau kita buat bentuk persamaannya, Y sama dengan A, N, B. Ya, kita catat ini dulu. Kemudian kita buat menggunakan gerbang NOR. Ternyata kita butuh 3 ya. Ini lupa nih, saya tambahkan ini ya. Ini ya kalau ya ini kan berarti sorry ya. Saya selalu kesulitan untuk membuat note-nya ya. Jadi di sini saya punya A, di sini kita punya B. Kalau ini kita keluarkan ya, berarti kan di sini ada A dan A ya. Ini ada A, ini ada A inputnya, ini ada B, ini juga ada B. Sehingga hasilnya untuk yang gerbang NOR yang pertama di sini adalah A OR ya. Sorry.
A or A dinotkan, yang ini B or B dinotkan. Ya. Kalau kita lihat ini, ya, maka nanti kita ingat ketentuan yang sama, ya. Kita akan lihat ketentuan yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalau lihat ini, saya ulang lagi ya di sini ya. Ini ada A or A dinotkan, yang ini adalah B or B dinotkan. Nah, ini kan balik lagi ke teorema De Morgan tadi. Ini jadinya adalah A, muncul notnya, operatornya jadi, kebalik. Maaf ya. Ini saya hapus dulu ya, operatornya salah. Ya. Ya, saya ulang. Di sini jadi operatornya jadi N, ya. Di sini jadi B0, ya. A ya, masih tetap A ya. Saya hapus lagi ya. Maaf ya. Ini karena gambarnya pakainya mouse, jadi agak susah. Ya. Saya ulang lagi. Dengan menggunakan teorema De Morgan, variabelnya yang tadinya tidak ada not, jadi ada not, operatornya berubah menjadi N, kemudian di sini juga A. Ya. Sekali lagi, kalau kita punya seperti ini redundant, cukup Anda tuliskan dengan satu saja. Yang ini juga sama ya. Ini kita rubah menggunakan teorema De Morgan, jadinya adalah B0, N B0. Ini juga redundant, sehingga kita ganti dengan hanya B saja. Kalau Anda bingung, Anda bisa masukkan nilai 0 dan 1, karena ini biner ya. Kalau ini 0 ya, A-nya berarti kan 1.1. Hasilnya akan tetap balik lagi ke 1. Ya. Nah, semua ini nanti kita masukkan. Jadi di sini jadi A0, di sini jadi B0. Sehingga bentuk persamaannya Y adalah A0 or B0, B0 dinotkan. Ingat, ini adalah NOR, sehingga nanti OR-nya juga satu sukunya harus dinotkan. Nah, ini juga sama, balik lagi menggunakan teorema De Morgan. Nah, di De Morgan itu berarti variabelnya yang tadi ada notnya jadi hilang notnya, operatornya menjadi N, B-nya juga hanya akan menjadi B saja. Sehingga terbukti bahwa saya punya Y sama dengan A, N, B, ya, menggunakan gerbang N, itu sama dengan hasil dari bentuk gerbang NOR. Artinya kita juga bisa membuat gerbang N menggunakan gerbang NOR. Ya, itu yang pertama untuk gerbang N-nya. Yang kedua, gerbang N tapi menggunakan NAND. Ya. Sama caranya, kita punya gerbang N, bentuk persamaannya adalah A, Y sama dengan A dot B. Kalau kemudian kita menggunakan NAND, ternyata kita hanya butuh 2 gerbang. Jadi di sini bentuk persamaan dari gerbang yang pertama, layer yang pertama adalah A, N, B, dinotkan, ya ini adalah gerbang NAND. Kemudian nanti ini ditaruh di sini, ya. Jadi di sini sama ya. Ini adalah A dot B dinotkan, ini juga sama A dot B dinotkan. Sehingga bentuk persamaannya nanti jadi double. Y sama dengan A dot B, ya. Ini dinotkan, karena nanti dinotkan lagi ada 2, berarti double complement. Ingat, kalau kita punya double complement ini, maka dia akan kembali ke bentuk asalnya atau aslinya. Jadi Y sama dengan A dot B. Dan ini membuktikan bentuk persamaannya sama. Artinya gerbang N ini bisa juga kita buat menggunakan gerbang NAND. Ya. Jadi itu universalitas dari pembuatan gerbang yang kita pelajari tentang bagaimana kita bisa membuat gerbang dasar OR and NOT, tetapi kita menggunakan gerbang bentuk lain yaitu NOR dan NAND. Ya,
Saya rasa itu untuk materi tentang universalitas gerbang NOR dan NEN. Ada yang mau